Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN, yaitu materi kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama bergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Dengan bekerja sama, tujuan bersama dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. Yang ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama. Yang kelima, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Dan yang keenam, meningkatkan semangat persatuan. Selanjutnya, Bu Guru mempunyai video, silakan disimak ya. Namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo Boni. Aku Coki. Hai Boni. Wah, teman-teman, ayo ke sini kita main. Ayo kita main Boni. Bekerja sama membersihkan kelas. Anak-anak, Iya Bu. hari ini Ibu akan mengadakan kerja bakti membersihkan kelas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kelas yang bersih dan rapi akan membuat kita sehat dan rajin belajar. Silakan. Teman-teman, ayo kita bersama-sama membersihkan kelas. Supaya lebih mudah, kita bagi tugas menjadi 4 kelompok. Jojo menyapu lantai, Iya Bu. Coki mengepel, Nina mengelap debu di meja, dan Boni membersihkan jendela. Ayo kita mulai bekerja. Sudah selesai. Wah, kelas kita jadi rapi dan bersih. Jika kita bekerja sama, pasti semuanya menjadi mudah dan cepat selesai. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian.
Ibu menyiapkan hadiah buat semua karena kalian pandai membersihkan kelas. Jadi anak-anak, membersihkan kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, Lebih ringan. Lebih cepat, kerjasama menyenangkan. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Kerjasama membantu kita, pekerjaan cepat selesai dan mudah. Ayo kita bekerja sama agar kelas kita menjadi juara. Hey, ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ilmu pengetahuan. Dengan bekerja sama, pekerjaan kita menjadi ringan. Iya benar. Lihat teman-teman, bekerja sama itu seperti mendorong mobil. Ayo anak-anak, Demikian pula bekerja sama bersama teman-teman membersihkan kelas. Pekerjaan dapat selesai lebih cepat dan terasa ringan. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kerjasama, pekerjaan akan lebih mudah, lebih ringan, dan cepat selesai. Selanjutnya, kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh cuaca. Cuaca adalah perubahan udara dalam suatu tempat. Ada berbagai macam cuaca di bumi, yaitu cerah, panas, berawan, sejuk, hujan, dan berangin. Cuaca dapat berubah-ubah. Pergantian cuaca dari panas menjadi hujan disebabkan penguapan air laut, kemudian menjadi titik-titik air, dan berkumpul menjadi awan. Selanjutnya berubah menjadi mendung, dan hujan pun turun. Seperti pada gambar ini, yang pertama ada matahari yang bersinar, kemudian air laut menjadi menguap dan berkumpul menjadi awan. Awan yang penuh dengan uap tertiup angin ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi membentuk hujan. Air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon, dan daratan rendah. Selanjutnya, pengaruh perubahan cuaca. Yang pertama, pedagang es menjajakan dagangannya ketika cuaca panas. Yang kedua, pedagang jaket menjajakan dagangannya ketika cuaca dingin. Dan yang ketiga, pengrajin genting dan batu bata akan menjemur hasil cetakannya ketika cuaca panas. Yang keempat, petani garam dalam mengeringkan garamnya membutuhkan sinar matahari. Yang kelima, manusia cenderung memakai pakaian tebal ketika musim dingin tiba. Sebaliknya, ketika musim panas, manusia cenderung memakai pakaian tipis. Petani menanam padi ketika cuaca hujan, sedangkan menjemur hasil panen ketika cuaca panas atau cerah. Yang ketujuh, anak-anak bermain di luar rumah ketika cuaca cerah. Sebaliknya, ketika hujan, anak-anak berdiam diri di rumah. Selanjutnya, pengaruh cuaca terhadap kesehatan. Yang pertama, flu. Orang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh lemah mudah diserang flu.
Cara menyembuhkannya dengan makan dan istirahat yang cukup. Yang kedua, sesak napas. Udara yang sangat dingin dapat menyebabkan saluran pernapasan mengerut dan berakibat sesak napas. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Cuaca tak menentu mengakibatkan banyak bakteri, dan bakteri tersebut dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Cara mencegahnya cukup dengan menjaga kebersihan. Yang keempat, kurangnya cairan dalam tubuh atau dehidrasi. Ketika cuaca panas, biasanya mengakibatkan dehidrasi. Jika tidak segera diobati, dapat berujung batuk ginjal dan sebagainya. Yang kelima, panas dalam, yaitu di mana keadaan tubuh mengalami panas berlebihan. Penyebabnya adalah daya tahan tubuh rendah, virus, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bidang pertanian. Waktu dalam menanam tanaman menyesuaikan keadaan cuaca. Namun, sekarang keadaan cuaca sering berubah-ubah sehingga tanaman kebanyakan mengalami kerusakan. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga bahan pokok yang terus melonjak. Selanjutnya, dalam bidang transportasi. Cuaca berpengaruh terhadap transportasi, misalnya ketika arah dan kecepatan angin tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Maka jalur transportasi akan terhambat, terutama transportasi udara atau pesawat dan transportasi laut atau kapal. Selanjutnya, bidang telekomunikasi. Arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antara daerah menggunakan telepon angin seperti pada gambar. Namun, saat cuaca hujan atau mendung, sinyal handphone menjadi lemah. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Masyarakat yang bermukim di daerah dingin akan berpakaian tebal. Rumah mereka pun dibangun untuk bisa bertahan dari dingin. Sebagai contoh adalah suku Eskimo, seperti pada gambar. Sedangkan di daerah pegunungan, atap rumah dibuat agak rendah untuk mengurangi terpaan angin. Sedangkan di daerah pantai, atap rumah cenderung tinggi agar tidak terlalu panas. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.